Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi kita belajar tematik tema 4 kelas 5 SD. Nah, sebelum kita memulai belajar, anak-anak harus melakukan yang pertama, persiapan belajar. Pastinya kalian sudah hafal, di video-video Miss sebelumnya sudah ada. Nah, setelah selesai melakukan persiapan belajar, anak-anak Miss wajib membaca doa sebelum belajar. Hari ini kita belajar bahasa Indonesia, tema 4, subtema 2, tentunya di pembelajaran 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dan tentunya bersama Miss Agus Heriana Sari Tambunan. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, siswa mengetahui isi atau makna dan amanat dari pantun. Yang kedua, siswa mampu membedakan pantun dan syair. Yang ketiga, siswa mengetahui isi atau makna dan amanat pantun berdasarkan usia. Yang keempat, siswa mengetahui isi atau makna dan amanat pantun berdasarkan isi. Yang kelima, siswa mampu membuat dan membaca pantun. Dan yang keenam, siswa dapat melakukan berbalas pantun. Hai, sebelum kita mulai, Miss mau kasih pantun nih buat kita semua karena kita lagi bahas pantun, jadi Miss mau buat pantun. Buah kelapa, buah manggis, dimakan sama-sama. Berjumpa lagi dengan Miss yang hadir, jangan bosan ya. Nah, kita masuk ke pembelajaran 1 tentang isi, makna, dan amanat pantun. Pantun merupakan salah satu seni merangkai kata yang digunakan untuk mengungkapkan perasaan atau maksud tertentu. Nah, ciri-ciri pantun adalah, kita ulang lagi ya, kemarin kita udah pernah belajar ini. Yang pertama, bersaja ABAB. Yang kedua, terdiri atas 4 baris dalam satu bait. Yang ketiga, setiap baris terdiri atas 8-12 suku kata. Yang keempat, terdiri atas 2 bagian, yaitu sampiran dan isi. Sampiran berada di baris pertama dan kedua, sedangkan isi berada di baris ketiga dan keempat. Jenis-jenis pantun. Nah, jenis-jenis pantun ini yang pertama berdasarkan isinya ada dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama pantun nasihat, pantun jenaka, pantun teka-teki, dan yang terakhir pantun kiasan. Sedangkan pantun berdasarkan usia terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama pantun anak-anak, yang kedua pantun orang tua, yang ketiga pantun orang muda. Untuk mengetahui isi atau makna dan amanat pantun, yang pertama, kita harus membaca dan pahami bagian isi pantun dengan seksama. Yang kedua, ceritakan isi atau makna dan amanat pantun menggunakan bahasamu sendiri. Dengan begitu kita bisa mengetahui isi maknanya. Isi atau makna pantun adalah tujuan dibuatnya pantun tersebut. Sedangkan amanat pantun adalah pesan atau nasihat yang disampaikan melalui pantun. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh pantun. Sore hari berawan jingga, jelas terlihat di atas bukit. Jika kesehatan tidak dijaga, tubuh akan mudah sakit. Oke, selanjutnya kita bahas isi atau makna pantun adalah jika kita tidak menjaga kesehatan, tubuh akan mudah sakit sesuai dengan isi di baris ketiga dan keempat. Selanjutnya, amanat pantun adalah kita harus menjaga kesehatan tubuh kita. Jadi amanat dari pantun ini adalah kita harus menjaga kesehatan tubuh kita. Selanjutnya kita masuk ke pembelajaran 2 tentang perbedaan pantun dan syair. Nah, sebelum Miss bahas ini pengertiannya apa, sebenarnya anak-anak Miss sudah sering sekali mengartikan pantun itu puisi lama. Benar, memang pantun itu puisi lama, tapi itu kita bahas di subtema 2 ini sekarang, bukan di subtema 1 yang kemarin. Oke, paham ya? Selanjutnya, pantun adalah puisi lama yang terdiri atas 4 baris yang memiliki sampiran dan isi. Maaf, kata yang kedua kali. Nah, jadi ini adalah pantun.
kalau kalian melihat di internet pengertian pantun, tidak sepenuhnya kalian harus menulis bulat-bulat yang ada dari internet. Lihat dulu video Miss, pahami dulu video Miss. Kalau tidak paham bisa langsung ditanya ke Miss. Selanjutnya apa syair? Syair adalah puisi lama yang terdiri dari 4 baris juga, yang memiliki isi saja dan berfokus pada irama. Kenapa? Karena dia adalah syair. Syair itu memiliki rima. Rima itu adalah irama. Ciri-ciri pantun dan syair. Yang pertama kita ke pantun dulu. Terdiri dari 4 baris, bersaja A, B, A, B. Tiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Baris pertama dan kedua adalah sampiran, baris ketiga dan keempat adalah isi. Selanjutnya syair. Yang pertama terdiri dari 4 baris, yang kedua bersaja A, 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 A. Yang ketiga, tiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Yang keempat, semua baris merupakan isi. Nah, ini perbedaannya sangat ketara ya. Semua baris merupakan isi. Si syair, si pantun beda. Pantun ada sampiran dan isi. Dan yang kelima, memiliki saja irama. Contoh pantun. Tinggi kokoh berdiri gagah, tumbuh besar di pohon jati. Lebih baik kita mencegah daripada kita mengobati. Nah, ini dia bersaja A, B, A, B. Baris pertama dan kedua itu adalah sampiran, baris ketiga dan keempat itu adalah isi. Selanjutnya kita ke contoh syair. Jagalah kesehatanmu, jagalah makananmu, agar selamat hidupmu hingga di hari tuamu. Nah, ini bersaja A, 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 A. Kenapa? Karena memiliki akhiran yang sama, yaitu mu, 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 mu. Jadi dia bersaja A, 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 A. Dari baris 1 sampai baris 4 itu adalah isi. Karena tengoklah dari baris pertama, jagalah kesehatanmu, jagalah makananmu, agar selamat hidupmu hingga di hari tuamu. 4 barisnya ini semua adalah isi tentang syairnya. Tidak ada kata-kata yang tidak merupakan isi. Masuk kita ke pembelajaran 3 tentang isi atau makna dan amanat pantun berdasarkan usia. Berdasarkan usia, pantun dibedakan menjadi 3. Yang pertama, pantun anak-anak, pantun orang muda, dan pantun orang tua. Pantun anak-anak, contohnya, pergi ke warung membeli koran, sekalian membeli benang, ayo bermain kejar-kejaran, badan sehat, hati senang. Nah, isi atau makna pantun di samping ini adalah bermain kejar-kejaran membuat badan sehat dan hati senang sesuai dengan baris ketiga dan baris keempat. Sedangkan amanat pantunnya adalah anak-anak sebaiknya bermain agar hati senang. Selanjutnya kita masuk ke pantun orang muda. Mengangkat batu setinggi bahu, batu diangkat berat rasanya, jikalau boleh aku tahu, baju biru siapa namanya. Nah, isi makna pantun di samping adalah keinginan seseorang untuk berkenalan sesuai dengan baris ketiga dan baris keempat. Dia bertanya, baju biru siapa namanya? Berarti itu adalah isinya keinginan seseorang untuk berkenalan. Atau kata lainnya, orang ingin berkenalan gitu. Seseorang ingin berkenalan boleh juga. Nah, amanat pantunnya adalah saat berkenalan sebaiknya dilakukan dengan santun. Kenapa di situ dia amanatnya ada kata santunnya? Karena dia gini, jikalau boleh aku tahu. Nah, dia berarti kan menanyakan dulu, boleh nggak aku tahu siapa namanya gitu. Bukan langsung bertanya siapa namamu gitu. Dia bertanya, dia meminta izin dulu. Berarti itu adalah dilakukan dengan santun. Selanjutnya kita ke pantun orang tua. Supaya tangan tidak terluka, jangan dikepit hulunya kapak. Supaya Tuhan tidak murka, jangan sakiti ibu bapak. Nah, isi atau makna pantun di atas adalah kita tidak boleh menyakiti ibu bapak. Artinya tidak boleh berkata tidak baik kepada ibu bapak, berkata ataupun berperilaku. Selanjutnya amanat pantun itu adalah harus berbakti kepada orang tua.
Kita masuk ke pembelajaran 4 tentang isi atau makna dan amanat pantun berdasarkan isi. Berdasarkan isi, pantun dibedakan menjadi pantun nasihat, pantun jenaka, pantun teka-teki, dan pantun kiasan. Pantun nasihat contohnya, sungguh enak buah sukun, hasil panen dari kebun paman. Hidup bertetangga harus rukun agar tercipta ketentraman. Nah, isi makna pantun di samping adalah hidup rukun menciptakan ketentraman. Sedangkan amanat pantun adalah kita harus hidup rukun. Lanjut ke pantun kiasan, contohnya naik kereta di dalam gerbong, bangkunya panas berbau sangit. Jadi orang janganlah sombong, masih ada langit di atas langit. Nah, isi makna pantun di samping adalah janganlah sombong karena masih ada yang lebih hebat dari kita. Itu tadi, masih ada langit di atas langit. Itu maksudnya. Yaitu misalnya kita masih ada yang lebih hebat dari kita. Amanat pantunnya yaitu kita tidak boleh sombong. Selanjutnya kita masuk ke pantun jenaka. Contohnya, ikan gabus di rawa-rawa, ikan belut nyangkut di jaring, perutku sakit menahan tawa, gigi palsu meloncat ke piring. Nah, isi makna atau makna pantun di samping adalah menertawakan gigi palsu yang lepas dari mulutnya. Tapi ini anak-anak tidak boleh dicontoh ya. Jika ada kejadian seperti itu tidak boleh dicontoh. Artinya kita tidak boleh tertawa. Apalagi jika itu terjadi pada orang tua. Selanjutnya pantun teka-teki. Kalau tuan pergi ke kedai, belikan saya si gula batu. Kalau tuan orang yang pandai, apa binatang tulangnya satu? Nah, jawabannya cumi-cumi atau sotong, sama-sama memiliki tulang satu. Isi atau makna pantun di samping adalah tulang pada binatang jumlah ada banyak, tetapi berbeda dengan cumi-cumi yang hanya mempunyai satu tulang saja. Oh iya, tadi Miss lupa, pantun jenaka dan pantun teka-teki ini tidak memiliki amanat karena seperti pantun jenaka dia itu hanya untuk membuat lucu, jadi tidak ada amanatnya. Sedangkan pantun teka-teki kita hanya menerka isi dari teka-tekinya itu apa, bendanya apa, jadi tidak ada amanatnya. Tapi kalau pantun nasihat dan pantun orang tua tadi itu ada. Pantun nasihat dan pantun yang satu lagi tadi apa ya, Miss lupa. Pantun kiasan itu ada. Selanjutnya kita masuk ke pembelajaran 5. Membuat dan membaca pantun. Yang pertama, langkah-langkah membuat pantun. Yang pertama, tentukan tema pantun yang akan dibuat. Ingat ya, jika ada pertanyaan, langkah pertama untuk membuat pantun adalah, jawabannya menentukan tema pantun yang akan dibuat. Yang kedua, tentukan jenis pantun yang akan dibuat. Yang ketiga, buatlah baris 3 dan 4 yaitu bagian isi pantun terlebih dahulu. Yang keempat, buatlah baris 1 dan 2 yaitu bagian sampiran pantun. Berarti kita harus buat isinya dulu nih, baru sampirannya. Nah, pastikan akhiran kata atau sajak yang digunakan pada bagian sampiran dan isi sesuai atau sama. Sajak baris pertama sama dengan sajak baris ketiga. Sajak baris kedua sama dengan sajak baris keempat. Contohnya, si Nana mengayuh sepeda, di dahinya penuh peluh. Wahai anak-anak muda, sehat itu pasti kamu butuh. Baris pertama dan ketiga sama-sama memiliki akhiran huruf A, yaitu sepeda A, muda A. Dan baris kedua dan keempat sama-sama memiliki akhiran huruf U dan H, yaitu peluh dan butuh. Jadi itu maksudnya tadi ya, AB-AB-nya itu tadi maksudnya seperti itu. Kita masuk ke pembelajaran 6 tentang berbalas pantun. Nah, ini sepertinya kalau dilakukan secara langsung nih sangat bersemangat kita semua di kelas nih pastinya. Tapi kalian masih bisa mengerjakannya ini di rumah jika memang ingin berbalas pantun dengan orang tua. Kegiatan berbalas pantun dapat dilakukan jika topik atau pantunnya sama. Dan cara berbalas pantun yaitu pertama, kamu membacakan pantun teka-teki. Kemudian temanmu membacakan pantun balasan untuk menjawab teka-tekimu.
Contoh kegiatan berbalas pantun. Nih, ada sih kalau tahu film Nusa nih kayaknya ya. Oke, dia bilang apa? Pulang ke kampung halaman, mampir sebentar di kota Sragen. Coba terka, wahai teman, sel darah apa mengangkut oksigen? Dijawab dong sama dia, pulang kampung ke Majalengka. Sudah pasti beli oleh-olehnya. Kalau boleh coba ku terka, sel darah merah itu jawabannya. Nah, seperti ini contoh kegiatan berbalas pantun. Beberapa materi ada di buku Bepena dan beberapa lagi ada Miss tambahi di video ini. Jadi, lihat videonya dari awal sampai akhir. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini, tapi Miss mau kasih pantun dulu sebelum kita akhiri. Nasi goreng pakai terasi, nikmat gurih enak rasanya. Kuucapkan terima kasih atas semua perhatiannya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga anak-anak Miss bisa mengerti materi kita hari ini ya. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua.